perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada teknologi, tetapi juga pada gaya hidup, pekerjaan, pendidikan, dan cara berkomunikasi. Banyak yang menganggap zaman sekarang dengan segala kecanggihannya pasti jauh lebih maju dibanding zaman dulu. Dulu pada zaman tahun 1980-an, misalnya komunikasi jarak jauh dilakukan melalui surat yang memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke alamat tujuan. Telepon rumah adalah satu-satunya alat komunikasi instan, tetapi tidak semua orang bisa memiliki akses pada waktu itu. Sekarang internet dan smartphone telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Pesan instan, email, dan panggilan video memungkinkan komunikasi secara real time dari mana saja di dunia. Media sosial juga telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan berinteraksi. Tapi kalau kita gali lebih dalam, banyak hal dari masa lalu yang bikin kita terengah-engah, terutama soal piramida Mesir dan bangunan megalit lainnya di berbagai belahan dunia. Piramida Mesir adalah sebutan untuk sebuah bangunan berbentuk segitiga di Mesir yang merupakan piramida kuno berbentuk dengan struktur dari batu. Pada bulan November tahun 2008 diperkirakan bahwa terdapat 138 atau 118 jumlah piramida Mesir yang telah teridentifikasi. Sebagian besar piramida tersebut dibangun selama periode Kerajaan Pertengahan Mesir dan Kerajaan Lama Mesir sebagai makam untuk raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun dan tentunya permaisuri mereka. Namun faktanya tidak pernah ada mumi yang ditemukan dalam piramida. Semua mumi justru ditemukan di lembah para raja. Jadi piramida itu sebenarnya bukan kuburan seperti yang selama ini kita percaya. Kalau bukan tempat untuk mumi, terus buat apa ya itu? Menurut analisa para ahli bahwa piramida tidak memberikan perlindungan bagi tubuh mumi para raja, tetapi menjadi target yang jelas bagi para perampok kuburan. Para raja kemudian dimakamkan di makam-makam tersembunyi yang terpahat di tebing-tebing batu. Meskipun piramida megah tersebut tidak melindungi tubuh para raja Mesir yang membangunnya, tetapi piramida tersebut telah berfungsi untuk menjaga nama dan kisah-kisah para raja tersebut biar tetap hidup hingga hari ini. Bicara soal piramida, kita juga mesti ingat bahwa blok-blok granit raksasa yang menyusunnya beratnya bisa mencapai 20 ton. Dan yang lebih mengherankan lagi, batu-batu tersebut dipotong dengan presisi luar biasa dan disusun rapi satu di atas lain, khususnya di ruang raja. Konon mereka menggunakan tanjakan kayu untuk memindahkan batu-batu itu. Apakah ini serius? Pakai kayu untuk memindahkan dan mengangkat batu seberat itu? Bayangin saja betapa banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk membangun tanjakan yang cukup kuat dan panjang itu. Hutan sebesar apa yang harus ditebang untuk menyuplai kayu sebanyak itu? Dan anehnya, sampai sekarang kita belum menemukan bukti sisa-sisa kayu tersebut. Belum cukup sampai di situ, tak ada satupun teks hieroglif yang mencatat bahwa orang Mesir kuno membangun piramida.
Padahal mereka biasanya rajin mencatat hal-hal penting dalam hieroglif. Kok bisa bangunan sebesar dan seikonik piramida luput dari catatan? Kalau kita bicara tenaga kerja, bayangkan berapa banyak pekerja atau budak yang dibutuhkan untuk menambang, memotong, dan mengangkat 2,3 juta blok batu itu. Sejarawan Yunani Herodotus melaporkan pada abad ke-5 sebelum Masehi bahwa pemandu Mesirnya mengatakan kepadanya bahwa 100.000 orang dipekerjakan selama 3 bulan dalam setahun selama 20 tahun untuk membangun piramida agung. Namun perkiraan modern tentang jumlah pekerja cenderung jauh lebih kecil. Tapi yang lebih membingungkan lagi, bagaimana mereka bisa memotong batu granit dengan presisi seperti dipotong laser, lalu mengangkatnya setinggi itu tanpa teknologi modern. Ada spekulasi tentang pembangunan piramida bahwa orang Mesir memiliki peralatan tembaga seperti pahat, bor, gergaji yang digunakan untuk memotong batu yang relatif lunak. Granit keras yang digunakan untuk dinding ruang pemakaman dan beberapa selubung luar akan menimbulkan masalah yang lebih sulit. Pekerja akan menggunakan bubuk abrasif seperti pasir dengan bor dan gergaji. Selain itu, pengetahuan tentang astronomi diperlukan untuk mengarahkan piramida ke titik mata angin, dan parit berisi air digunakan untuk meratakan kelilingnya. Sedang lukisan makam patung kolosal yang sedang dipindahkan menunjukkan bagaimana balok-balok batu besar dipindahkan dengan kereta luncur di atas tanah yang mula-mula dibuat licin oleh cairan. Balok-balok tersebut dibawa landai ke posisinya di dalam piramida. Akhirnya lapisan luar batu selubung diselesaikan dari atas ke bawah dan jalur landai dibongkar setelah pekerjaan selesai. Yang juga luar biasa adalah orientasi piramida. Bangunan ini dirancang menghadap ke kutub utara dengan akurasi yang sangat tinggi. Bayangkan, dilakukan sekitar 4.000 tahun yang lalu, saat mereka bahkan belum mengenal roda. Bagaimana mereka bisa mengukur posisi bumi dengan begitu tepat tanpa alat bantu modern? Lebih gilanya lagi, ujung piramida hanya meleset 1/4 inci dari pusat dasarnya. Setelah menyusun jutaan batu dengan total berat yang luar biasa, tingkat presisi ini belum pernah bisa dicapai oleh arsitek modern dengan semua teknologi yang canggih yang kita miliki saat ini. Dan bukan hanya piramida Mesir yang bikin pusing kepala. Di seluruh dunia kita bisa menemukan berbagai struktur megalit dengan geometri yang hampir serupa, dibangun dengan teknik yang mirip. Bahkan di Jepang ada piramida yang ditemukan di bawah laut. Kok bisa ya bangsa-bangsa yang berbeda di zaman yang berbeda bisa membangun struktur yang begitu mirip? Jadi apa kesimpulannya? 90% sejarah manusia mungkin terkubur oleh waktu, dan 10% sisanya ditulis oleh para pemenang. Jadi ada yang menganggapnya alien yang membangun semua ini. Namun belum ada kesimpulan atau penemuan baru jejak-jejak alien membangun peradaban di bumi ini yang tak terbantahkan. Semua keajaiban bangunan di muka bumi ini adalah karya manusia kuno dengan teknologi yang sangat maju, yang entah bagaimana caranya sudah hilang di telan zaman. Bisakah teknologi AI melacak jejak ilmu kuno para leluhur manusia yang luar biasa itu? Kita tunggu.
zaman akan masih berputar untuk membongkar misteri-misteri yang ada di dunia ini. Sekian dulu, Rahayu Berkah Gusti.